Kalau Bapak Ibu merantau mencari nafkah ke Kalimantan, ternyata di Kalimantan tidak nyaman, apa masih ada pilihan Bapak Ibu? Bapak-bapak kira-kira kalau merantau ke Kalimantan, di Kalimantan tidak nyaman, masih ada pilihan enggak? Apa pilihannya? Apa? Pindah ke lain tempat. Lain tempat juga tidak nyaman, masih ada pilihan? Masih, pulang kampung aja di situ. Ya. Saya merantau ke Jakarta, ternyata Jakarta macet. Macetnya bisa turun bakar ikan. Masih ada pilihan. Kemana? Saya ke Papua. Ternyata di Papua juga tidak nyaman. Wah, lebih baik saya pulang ke Sulawesi, jadi petani. Mau makan atau tidak, saya ada saudara-saudara saya yang bisa bantu. Itu kalau di dunia. Nah, kalau Bapak masuk di kubur, tidak senang di kubur, bisa keluar apa enggak? Bisa keluar apa enggak? Enggak bisa. Pun kalau Bapak keluar, hakul yakin tidak ada yang mau dekati Bapak. Lari semua. Pocong. Iya kan? Nah, ternyata kalau di dunia tidak nyaman, masih ada pilihan. Bapak bisa pindah di suatu tempat. Tapi kalau masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh keluar-keluar. Nah, ibu bapak pernah lihat orang diantar ke kubur? Pernah? Bukan pernah, sering. Iya kan? 3 yang ngantar bapak. 1, siapa? Harta keluar ngantar. Mobil Mercy-nya Pak Ilham keluar ngantar. Mobil-mobil mewahnya keluar. Tapi begitu masuk, ada ndak harta yang masuk? Ada yang masuk? Oh, nggak ada Pak. Mulai dari yang paling kaya sampai yang paling kere, sama harta yang dia bawa. Apa? Kain kafan, bukan kain sutra. Nah, coba tokoh pembangunan Republik Indonesia yang banyak berjasa 32 tahun membesarkan Indonesia. Bapak Presiden Republik Indonesia Soeharto almarhum. Ketika wafat, apa Bapak lihat kain sutra yang kafani? Enggak, kain kafan. Besok Pak Ilham kalau wafat, Pak Jamal kalau wafat, pemilik parfum Arab. Apa kalau wafat pakai parfum Arab? Apa? Pakai Angelman? Enggak, pakai apa? Kapur barus. Nah, harta ternyata tidak bisa dibawa mati. Masuk ke dalam kubur. Yang kedua, siapa yang mengantar kita? Keluarga, anak, istri, suami, handai tolan, ikut ngantar. Suami menangis, istri menangis ketika meninggal suaminya. Bahkan berapa banyak saya lihat istri pingsan karena meninggal suaminya. Tapi sampai detik ini saya belum pernah melihat ada bapak-bapak pingsan karena meninggal istrinya. Yang ada baru 1 bulan kawin lagi. Harta ikut mengantar. Keluarga ikut mengantar. Tapi demi Allah, tidak ada yang mau solidaritas ikut masuk ke dalam kubur. Ada ini kisah Pak. Kaya, banyak duitnya di satu kampung. Ketika mau wafat, dia panggil anaknya. Nak, kamu mau ndak temani saya 40 hari di kubur? Karena masa penranyaan, masa beratnya orang di kubur itu 40 hari pertama. Mau ndak temani saya? Kalau kau mau temani saya buatkan kau ruangan. Model-model kayak VVIP lah. Bagus, lengkap. Kau temani saya 40 hari di dalam. Kalau kau mau, saya kasih kau hartaku 50%. Apa kata anaknya? 2 hari aja ndak mau saya Pak, apalagi 40 hari. Kecewalah bapaknya. Setengah mati saya sekolahkan. Habis harta saya untuk dia
Ternyata untuk 40 hari dia tidak mau temani saya. Dia panggillah istrinya. Sayangku, mau ndak kau temani saya 40 hari di kubur? Ambil aja ini hartaku 50%. Apa kata istrinya? Anakmu aja ndak mau, apalagi saya. Lalu kecewalah dia, setengah mati saya kasih uang panai. Mati saya kasih kawat giginya. Setengah mati saya bikinkan rumah mewah bermiliar-miliar. 40 hari dia tidak mau temani saya. Dia panggillah saudara kandungnya. Dek, maukah kau temani saya? Istrimu aja tidak mau, anakmu aja tidak mau, apalagi saya saudaramu. Kecewalah dia. Akhirnya dia bikin sayembara. Siapa yang mau menemani saya 40 hari di kubur, maka saya akan berikan hartaku 50%. Sampai beredar ini berita, sampailah ke telinganya fakir miskin, asli paling miskin di kampung itu. Dia hanya punya satu kekayaan, apa? Kampak. Kampak aja, kenapa? Kerjanya tukang jual kayu. Dia datanglah ke itu. Orang kaya juragan. Juragan, saya siap. Oke, tanda tangan MOU. Sudah tanda tangan, wafat betul ini orang kaya. Maka datanglah seluruh pengantar. Masuk ke dalam kubur ini orang juragan, masuk pula lah ini orang miskin. Hari pertama begitu pengantar sudah balik, datanglah penanya kubur. Mungkar nakir. Begitu jalan-jalan, kenapa ada manusia di sini? Apain kau di sini? Enggak jadi ditanya yang meninggal, Pak. Ini dulu yang ditanya. Kok ada kau di sini? Ada apa urusan kau di sini? Dia bilang, malaikat, saya ada MOU sama ini orang. Apa? Kalau saya temani 40 hari, saya dikasih hartanya 50%. Saya ini orang miskin. Masa sih kau miskin? Dia bilang, iya. Apa aja hartamu? Dia bilang, cuma satu. Kampak. Mulai ditanya kampaknya, Pak. Dari mana kau dapat kampakmu? 1 hari dia jelaskan, Pak. Karena maghrib, balik lagi. Besok kita lanjutkan. Sama KPK. Tuh. Hari kedua datang lagi. Ternyata clear, Pak. Sumbernya halal. Besoknya ditanya lagi hari kedua. Kau gunakan untuk apa itu kampakmu? Ditanya, Pak. Dijelaskan. Kau gunakan untuk apa? Saya tebang yang sudah baik. Saya jual. Nah, dan seterusnya. Sampai sore. Kita lanjutkan besok. Tanya hari ketiga. Siapa yang beli itu? Sudah layak enggak dia beli? Jangan sampai kau tipu pembelimu. 1 hari lagi ditanya. Berhari-hari. Akhirnya tiba ke hari 40. Baru datang malaikat langsung lompat, Pak, ini orang. Langsung naik, tidak jadi ditanya. Lari dia. Seluruh orang di atas tepuk tangan. Hebat kau, Pak. Kau dapatlah harta 50%. Selamat atas keberhasilanmu. Apa dia bilang? Apa 50%? Saya tidak mau. Ambil aja. Ini aja kampak 40 hari saya ditanya. Ambil aja, saya tidak mau. Ini kampak 1, Pak. 40 hari prosesnya. Tidak mau saya. Pak Ilham, bayangkan bagaimana mersinya Bapak ditanya. Hati-hati, Pak. Ini yang sudah pensiun, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Hati-hati, Pak. Bapak dapat Rolex dari mana? Istrimu yang selalu ke salon tiap bulan dari mana? Itu bakal ditanya semua, Pak. Demi Allah. Semua akan ditanya. Nah, masuklah kita di kubur. Ternyata setelah malaikat kembali, pengantar kembali, yang ketiga yang mengantar kita, apa itu? Amal baik keburukan maupun amal kebaikan. Timbun kita. Pernah merasakan padam lampu, Bapak Ibu? Ibu-ibu pernah merasakan padam lampu? Pernah? Sering, Pak, saya di kampungku. Kalau padam lampu, bayangkan. Rumah tiba-tiba dimasuki ular. Padam lampu, ular masuk dan itu ular sanca. Yang kalau ditatuk 2 menit tidak dapat pertolongan, bisa wafat kita. Gelisah kan reaksi Bapak? Ular, saya aja lihat itu ular piton. Ngeri, padahal di TV, Pak, saya ngeri. Apalagi kalau dia ada di rumah dan padam lampu. Bagaimana reaksi kita? Na'udzubillah min zalik. Padahal kalau padam lampu masih ada senter HP. Padam lampu masuk ular, masih bisa kita telepon security. Tolong. Ada ular dalam rumah saya. Ada masuk dari pintu, kita bisa lompat dari jendela.
atau Bapak naik ke lantai 2. Masih ada pilihan, Pak. Tapi bagaimana kalau Bapak sudah masuk di alam kubur? Mati lampunya, bos, bukan 1 hari. Mati lampunya selama-lamanya. Ditindis dan dihimpit kita. Bapak punya rumah masih 10 kali 15 meter. 2 tingkat pula. Pakai AC. Kubur lebarnya 40 cm. Panjangnya 180 cm. Ditindis tanah, Pak. Tanah ditindisnya kita. Nih, ibu-ibu. Yang mukanya selalu di bleaching. Cacing masuk di hidung. Jangan ketawa, saya serius ini. Bapak diceritakan kubur malah ketawa. Ditindisnya kita. Gelapnya tidak beberapa hari. Selama-lamanya. Lebarnya kita ditindis tanah. Hujan kita kebanjiran di dalam. Datanglah semua jenis binatang yang ada di tanah. Dia hancurkan perut kita. Dia habisi mata kita. Pada saat itu fisik sudah tidak ada gunanya. Nah, ketika tiba sudah di situ, ada 3 amal yang terus mengalir terus menerus. Meskipun tinggal tulang belulang. Bahkan sampai hancur tulang belulang kita. Masih ada amal yang kita bisa nikmati. Itulah yang disebut amal jariah. Amal jariah itu apa? 1, anak yang soleh dan soleha. Kalau Pak Ilham Bintang punya anak yang baik agamanya, tenang Pak. Tapi kalau Bapak tidak pernah mendapati anak sholat subuh di masjid. Tidak pernah Bapak mendapati anak ngaji di kamar. Tidak pernah Bapak mendapati anak ikut majelis taklim. Hati-hati di 10 tahun yang akan datang. Tidak tahu masa depan anak kita. Oke, rumahnya mewah. Mobilnya megah. Jabatannya terhormat. Tapi kalau tidak bagus agamanya. Demi Allah. Tidak ada harapan kau dikubur. Bapak tidak usah malu kalau anak kita tidak sarjana. Bapak tidak usah malu kalau anak kita jual-jualan bensin di pinggir jalan tapi serajin jamaah di masjid. Setiap dia sholat, dia doakan orang tuanya. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Biar anakmu ketua DPR, anakmu Kapolri, anakmu jenderal, tapi tidak bagus agamanya. Jenderalnya, ketua DPR-nya, Kapolrinya tidak akan mampu menyelamatkanmu di kubur. Maka bahagia orang tua yang bisa melihat anaknya datang ke masjid seperti ini. Ulang tahun anak Bapak mampu sewakan 1 ruangan hotel di Ancol. Ulang tahun anaknya mampu dibawa ke Plaza Indonesia berjam-jam. Lalu kenapa ketika acara seperti ini Bapak tidak mampu bawa anaknya? Hati-hati Pak. Bapak kalau masuk kubur demi Allah tidak ada yang bisa nolong kita. Maka anak. Ibu-ibu, kalau ibu meninggal, siapa yang doakan? Suami. Kawin lagi. Iya Pak Jamal. Saya dengar cerita saya begini, mama nyecek di rumah istri saya. Dia bilang, jadi Ustaz kalau saya meninggal, kawin lagi. Saya bilang, pastilah. Siapa yang ngurus saya? Cemburu. Oh, enggak ada lagi cemburu di kubur. Kau sudah sibuk dengan amal-amalmu. Didik anak Pak. Heran kita terlalu bangga kalau anak kita pintar bahasa Inggris. Bangga anak kita bahasa Korea. Apaan itu? Memangnya nanti kalau dia berdoa pakai bahasa Korea? Kalau dia berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother. Enggak, pasti pakai bahasa Jawa juga kalau dia orang Jawa. Kalau dia orang Bugis, dia pakai bahasa Bugis. Itu apa bangga kalau dia tidak sholat? Ngapain anak kita cantik kalau dia kurang akhlaknya? Demi Allah. Anak yang soleh dan soleha itu. Apa Bapak tidak merindukan seorang anak ketika Bapak sudah tidak bisa cari nafkah. Ketika ibunya sudah tidak bisa cari nafkah. Anaknya selalu bermusyawarah tiap bulan. Kau berapa setorkan untuk ibu? Mulai hari ini Bapak sudah pensiun. Mulai hari ini ibu sudah pensiun. 1 anak 1,5 juta tiap bulan. Marah istrinya. Jangan kau banding-bandingkan ibumu dengan mamaku. Kamu bisa setala. Tapi ibu saya tidak ada istilah bekas ibu. Macam-macam kau boleh keluar dari rumah. Itu dong jadi suami. Jangan takut sama istri. Kalau mau berbuat baik.
Kalau bapak jahat, suka mesum, ya wajar bapak takut sama istri. Kalau untuk kebaikan kepada orang tua, jangan takut. Kan ada juga istri begitu. Bapakmu, bapakmu, bapakmu terus. Sudah mati bapakmu, bapakmu. Pilih bapakmu atau saya atau istrimu. Dongok. Beleng-beleng. Mana bisa dipilih bapak dengan istri? Tidak ada pilihan itu. Itu bukan choice itu. Ini bukan tes wawancara kebangsaan. Pilihannya susah. Pilih Quran atau Pancasila. Pret. Itu pelecehan agama itu. Masa Quran kau samakan Pancasila? Enggak lah. Kita pilih Pancasila. Dibilang kita tidak berwawasan Nusantara. Kita pilih Pancasila. Mati kita nanti di akhirat, Pak. Ini pertanyaan tidak bisa dijawab. Bukan tidak bisa dijawab sebenarnya. Tapi apa? Pertanyaannya yang salah. Saya ditanya bagaimana soal wawasan kebangsaan ke Ustadz. Oh wajib, Pak. Ustadz harus tahu wawasan kebangsaan. Kenapa? Karena dia akan ceramah di Nusantara, bukan di Arab. Dia harus tahu wawasan kebangsaan. Kenapa? Dia tidak akan ceramah di London. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Itu amal prakteknya ya wawasan Nusantara. Saya setuju dengan Pak Karno. Menjadi Islam tidak harus Arab. Menjadi Hindu tidak harus ke India. Jadilah Islam dan Hindu orang Indonesia. Tapi jangan pertanyaannya itu tadi. Pilih Pancasila atau Quran. Nah salah itu. Apa hubungannya? Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Saya Pak Ilham kalau soal wawasan kebangsaan sudah hatam Pak. Kenapa? Saya SD penataran P4. Iya toh. Masuk SMP penataran P4 lagi 1 minggu Pak. Masuk SMA penataran P4 lagi. Masuk kuliah lagi S1 penataran P4 lagi. Sampai kita jadi pegawai tidak sah 100% pegawai kalau tidak prajabatan. Dan apa isinya? P4. Apa inti P4 itu? Eka Prasetya Pancakarsa. Apa artinya? Menghilangkan kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama. Ini apa terapannya apa? Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Itulah Eka Prasetya Pancakarsa. Jadi jangan kau banding-bandingkan. Tidak bisa. Apalagi kalau yang tes kita orang tidak tahu agama. Susah Pak. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah itu. Ya, tapi jangan pikir bapak di akhirat ditanya wawasan kebangsaan. Tidak laku Pak. Malah yang tanya nanti akan ditanya. Siapa Tuhanmu? Langsung dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Oh hancur kok Pak. Langsung kok di blender cilaka. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ya, sudah masuk di kita di alam kubur. Nah yang bisa menyelamat kita anak yang soleh dan soleha. Bagaimana mewujudkan anak yang soleh dan soleha? Silahkan bapak ikuti apa namanya itu pelatihan parenting. Apakah namanya itu? Cocok itu Pak Ilham? Kan banyak sekali sekarang pelatihan ini. Boleh Bapak Ibu ikuti. Tapi sesat dan menyesatkan kalau Bapak tidak buka Al-Quran. Bagaimana cara mendidik anak? Itu secara detail dalam surah Luqman. Mulai dari ayat 12 dan seterusnya. Baca di situ. Ya bunayya, wahai anakku. La tusyrik billah. Jangan kau serikatkan Allah. Anak kita yang kecil-kecil senang lagu. Ajarkan tauhid melalui lagu. Tuhan saya Allah. Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Di Indonesia banyak Tuhan dan itu semua dilindungi undang-undang. Jangan kau hina Tuhannya orang. Tapi Tuhanmu kau nak Allah. Lain Allah, bukan Tuhanmu. Tapi kau tidak boleh menghina Tuhannya orang lain. Itu. Ajarkan lagi. Katakan Tuhan itu satu. Umi Rama. Itu waktu saya kecil kan lagu-lagu juga begitu. Sekarang lagunya putar ke kiri nona. Putarlah ke apa mujama tuh lah beleng. Putar kiri, putar kanan, putar kiri. Ada lagi yang lebih heboh. Ampun Banjago, Banjago. Apa ndak mundur malaikat sama Banjago. Satu ya. Yang kedua, yang bisa menyelamatkan kita Bapak Ibu sekalian, mendidik anak, saya berharap Bapak Ibu buka itu Al-Quran, surah Luqman.
Yang kedua, yang bisa menyelamatkan kita setelah anak yang soleh dan soleha, ilmu yang bermanfaat. Maka Bapak Ibu, sekarang hanya orang betul-betul yang masa bodoh yang tidak bisa dengar dakwah. Zaman saya kecil dulu, Pak Ilham, kan susah sekali orang belajar agama. Harus masuk pondok. Pondok waktu itu mahal. Demi Allah saya pernah mau mondok, Pak, tidak bisa karena bapakku tidak bisa bayar itu uang pondok. Saya protes ke bapak saya protes ke Allah dalam doa. Kenapa orang tua aku miskin? Sebentar itu dek, sebentar. Kalau kau bagi itu terbagi konsentrasi. Nanti saya tidak cukup juga, bos. Kau enak bagi-bagi, saya setengah mati teriak-teriak di sini. Tidak adil itu, bos. Berlaku adil lah dari mulai berpikir. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Orang dulu, saya dapat kitab. Tapi kitab kuning. Tidak ada baris-barisnya. Susah dibaca. Ditahu lagi dibaca, belum tentu dipaham. Paham lagi artinya, belum tentu kita tahu makna pembahasannya. Sarahnya. Dulu, Pak. Sekarang, alhamdulillah. Ada Om Google. Tanya aja apa saja, semua ada di situ. Bahkan alamat rumahnya Dasat Latif ada di situ, Pak. Cuma ketika belajar di internet, harus hati-hati. Kenapa? Ada orang yang sentimen terhadap persaudaraan kita di Indonesia. Rukun Indonesia kalau mau dihancurkan, Pak, kacaukan persatuannya. Dan bagaimana cara mengacaukan persatuannya? Salah satu dimasuki melalui mazhab. Dulu kita kecil, Pak, tidak pernah ribut soal mazhab. Saya sholat subuh di sampingku tidak kunut. Tidak pernah ribut. Kenapa kau tidak kunut? Kau sesat. Tidak, Pak. Begitu orang di samping kita tidak kunut, dalam hati saja. Oh, Muhammadiyah. Iya toh, begitu aja Pak Jamal toh. Begitu ada orang meninggal, takziah tidak ada kue dan air panasnya, Muhammadiyah. Sekarang Pak, baku maki-maki kita, Pak. Padahal sama nabinya, sama sahadatnya, sama rukun Islamnya, sama rukun solatnya, sama rukun imannya. Maki-maki saling menyesatkan. Maka ibu-ibu hati-hati. Dengar-dengar pengajian hati-hati. Niat baik tapi harus disertai dengan kehati-hatian. Saya sampaikan sama istri saya, keluarga saya yang perempuan. Karena perempuan kalau dengar pengajian kan baper. Diceritakan neraka, gampang terharu. Diceritakan surga, mulai dia rawat hati-hati. Oh, hati-hati, siapa tahu ujung-ujungnya poligami. Kan? Maka saya bilang sama keluarga-keluarga saya, kalau kau dengar pengajian, sudah ada yang mengatakan demokrasi haram, pemerintah ini togut, sudahlah, kau cari ustadz yang rahmatan lil alamin. Mana pernah Nabi mengkafir-kafirkan orang padahal sudah kafir? Mana pernah Nabi memaki orang yang datang kepadanya? Dilemparnya sendiri pun Nabi, diludahinya pun Nabi masih tetap tersenyum. Tapi kalau Nabi nanti mengajak perang ketika agamanya dihina, hati-hati kok. Nah kan saudara-saudara sekalian, ibu bapak, apalagi yang bapak belajar hanya melalui capture, foto-foto hadis, disebarkan. Bos, belajar hadis itu tidak bisa dipisahkan dengan asbabul wurud. Apa itu asbabul wurud, Ustadz? Sejarahnya itu hadis turun. Ya, sudah itu ada matan. Apa itu matan? Isinya itu hadis. Redaksinya. Apa kalau bahasa populernya lagi sekarang? Narasinya. Narasinya itu hadis. Tidak boleh tinggal sampai di situ. Tidak boleh berhenti dari situ. Tapi juga harus ada sarahannya. Pembahasannya. Kalau Bapak berhenti tidak melalui pembahasan, maka Bapak bisa salah memaknai hadis. Contoh, jangan hadis, Al-Quran saja. Bapak pernah dengar ayat, La ikraha fiddin. Pernah dengar itu, Bu? Apa artinya? Tidak ada paksaan dalam agama. Itu narasinya. Itu kalimatnya. Tapi kapan Bapak tidak baca asbabun nusulnya, Bapak tidak baca pembahasan tafsirnya, maka Bapak salah memaknai ayat ini. Hei, kenapa kau tidak pergi sholat Jumat? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama, pret. Hei, kenapa kau berzina bawa lari istrinya orang? La ikraha fiddin. Beleng-beleng ini, Pak.
maka perlu ada asbabun nusulnya. Begitu juga Bapak belajar hadis. Nah, begitu dapat itu, jangan langsung sebar. Itulah pentingnya Bapak Ibu perlu nomor ustadz di HP. Jangan cuma nomor wali kota, kontraktor, anggota DPR. Tapi harus juga ada nomor ustadz. Begitu Bapak mulai cemas, begitu Bapak mulai bimbang soal sesuatu, tanya itu ustadz. Kalau ditelepon tidak dijawab, jangan sangka buruk, berarti ustadz lagi ceramah. Belum juga dijawab, bisa jadi ustadz ketinggalan HP. Di WhatsApp tidak dijawab, sombong. Bukan sombong, banyak yang masuk. Kalau bertanya mau efektif, SMS, karena sudah jarang orang pakai SMS sekarang. Tapi kalau Bapak SMS saya, jangan saya disuruh bayar. Karena ada juga saya disuruh bayar lah, seke. Apa dia tulis? Nomor ini gagal mengirim pesan. Jika Anda setuju membayar Rp640, ketik yes. Apa kau yang bertanya? Kau lagi mau dibayarkan? Yang ketiga, yang bisa menolong kita di padang di alam kubur nanti, sadaqatun jariyah, sedekah. Yang mana itu Ustaz? Ini masjid. Demi Allah Pak Ilham, rumah Bapak yang mewah itu, Bapak masuk kubur, wabillahi taufiqul hidayah. Keluar Pak dari situ. Rumah itu tidak bisa menolong Bapak di kubur. Apa yang bisa? Yang Bapak Pak Ilham tanamkan di masjid ini. Satu kali Nabi ketika Isra Mi'raj, Nabi melihat ada manusia menanam satu biji. Satu biji. Begitu dia tanam biji, langsung tumbuh. Tidak cukup sampai di situ. Pada saat yang sama langsung berbuah. Dan pada saat yang sama buahnya langsung matang. Dan pada saat yang sama bisa dipetik. Hebatnya lagi, dipetik muncul buah baru. Petik muncul lagi buah baru. Tidak habis-habisnya. Tanam langsung panen. Panennya berkali-kali. Kira-kira Bapak pernah dengar di Indonesia tanam langsung panen? Ada Bapak Ibu? Di kampungku di Pindrang. Itu Pindrang Pak, dekatnya Parepare. Parepare itu Pak, dekatnya Maros. Maros itu Pak, dekatnya Makassar. Makassar Bapak sudah tahu. Itu di kampung saya, tanam, gagal panen. Ini tanam, langsung panen. Dan apa itu? Allah sediakan. Nih lahan. Silahkan tanami ini masjid Pak. Tanami dengan apa? Bapak yang punya kekuasaan, tanami dengan kekuasaan. Tanda tanganmu. Alhamdulillah saya dengar ini, tanah pemerintah diberikan kepada umat Islam. Alhamdulillah. Yang tanda tangan itu sudah dapat bekal untuk alam kuburnya. Meskipun dia bukan punya ini tanah, tapi dengan tanda tangannya. Bapak sebagai anggota dewan, mulutmu gunakan untuk membela bagaimana supaya ini bisa cepat sampai. Masukkan proposal, kasih masuk anggaran. Ini. Bapak yang punya duit, ayo tanamkan di sini. Saya 1000 sak semen. Aman sudah Bapak. Sudah dapat itu. Dan demi Allah, harta deposito masih bisa diambil orang. Rumahnya Pak Ilham yang mewah masih bisa diambil orang ketika ada pembebasan tanah. Bapak tidak bisa lawan negara. Tapi kalau sudah masuk ke masjid ini Pak, tidak satu ekor manusia pun yang mampu mengambilnya. 3 aja harta kita yang kita miliki kata Nabi. Ini aja yang kita miliki. Apa itu Ustaz? Mobil? Belum tentu. Rumah juga belum jelas. Deposito? Apalagi. Saham? Oh kalau turun seperti Pertamina, Garuda habis Pak. Pertamina berugi. Saya heran Pak Ilham. Kenapa bisa rugi itu Pertamina Padahal tidak ada orang ngutang di SPBU. Tidak pernah saya ngutang di SPBU Pak. Maka saya ini orang bodoh. Bagaimana ceritanya bisa rugi di Pertamina? Bahkan kadang-kala Anda bilang sudah 1 liter padahal tidak cukup 1 liter. Kok bisa rugi? Ada apa gerangan kira-kira ini? Cuma kalau kita cerita begini di Bimba, kita dibilang ustaz radikal. Bukan radikal ini dong. Ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Lucu-lucu tuh ini Republik Indonesia Pak. Tapi inilah negara kita harus cintai. Tidak boleh kita maki-maki lalu kita hancurkan. Tidak Pak, karena di sini kita hidup, maka kewajiban kita meluruskannya. Bersama-sama saling mengingatkannya.
Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Bapak yang punya tenaga, ayo tanam dengan cara apa? Angkat semen. Bersihkan, gali, ikut bantu-bantu. Itu bapak nanam biji dengan tenaga. Saya tidak punya duit Ustaz. Tidak bisa juga, sudah tua Ustaz. Tenaga sudah loyo Ustaz. Sedekah dengan apa? Sedekah dengan otaknya. Kalau bapak brilian. Adik-adik remaja. Tidak ada duit, tidak ada waktu, gotong royong. Maka sedekah dengan ilmumu. Saya tahu menggambar. Saya bisa gambarkan ini. Di sini ini cocok ini. Itu sedekah. Saya tidak punya duit Ustaz. Tidak punya kekuasaan. Tidak punya waktu. Tidak punya tenaga. Tidak punya ilmu. Bantu dengan apa? Diam. Jangan kau banyak bicara. Ada juga itu Pak. Tidak pernah nyumbang. Tidak pernah datang di masjid. Mak kok bawa nula seke. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Mari ambil lahan di sini Pak. Dan demi Allah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ada bapak pernah dengar di komplek ini. Itu Ustaz bangkrut dia gara-gara rajin dulu sedekah. Yang bangkrut gara-gara apa? Selingkuh. Bukan poligami ya. Bukan poligami. Selingkuh. Kalau poligami kasih bangkrut orang. Sudah bangkrut Pak Jamal. Tapi sampai sekarang meskipun hampir 2 tahun tidak ada jamaah. Tetap eksis. Kenapa? Karena ada 4 yang doakan beliau. Kalau cuma 1 berarti kemungkinan batal ini yang 1 Pak. Kalau 4 masih ada peluang 4 doakan kita. Bapak yang sudah tua tidak usah pikir lagi Pak. Tidak usah pikir, cari repot Pak. Ya, nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, mari mengambil bagian-bagian dalam sedekah ini. Insya Allah kita mulai. Silakan berpartisipasi sesuai dengan kemampuan kita dan keahlian kita. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Insya Allah.